Barang siapa menyerok ketika merah dan rakus ketika merah akan memanen hasil melimpah pada saat hijau. Bener nggak? Bener ya. Kemarin udah merah. Ayo, siapa yang telat? Siapa yang masih nunggu 3637? Kan udah aku bilang ya. Cicil aja. Aku udah nyicil. Udah aku bilang di video yang kemarin. Malah ada yang bilang aku tunggu OTW 3536. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tetap nyicil guys, karena satu, market tetap bukan punya bapak kita ya. Dan aku masih hold long yang dari sini di 387 ya. Nah, 387 ya. 387 sampai 42 ini aku hold. Dan apakah dia ke 43.000 dulu baru reject atau apa? Nggak tahu, yang jelas aku udah cuan kayak gitu ya. Aku nggak peduli mau ke berapapun. Nah, nanti situasional karena market itu dinamis. Apakah dia reject atau malah ke 50 ya kita nggak tahu ya. Cuman yang jelas di sini sekarang lagi di resist ketika ini malah ada skenario dot top ya. Sorry ya, ini ada skenario dot top yang mana resist yang di sini belum berhasil kejebol, yaitu di area 20 Januari terakhir tuh di sini gitu ya. Nah, terus di sini kalau kita perhatikan lagi ya, resistnya ini mungkin mulai cukup kuat, dan kalau misalkan possibilitiesnya atau mungkin skenario nya valid ya, maka dia akan membentuk double top di sini. Nah, kita hitung lagi nih, kira-kira prediksi turunnya bisa ke harga berapa ya? Nah, ini kita anggap adalah salah guys. Bukan itu guys ya. Kita coba hitung dulu nih ya. Kira-kira kalau dot top turunnya ke harga berapa ya bang? Gitu kan. Nah, ini pas banget dot topnya, rejectnya juga mungkin sama. Nah, ini kita nggak tahu dot top atau enggak ya, tergantung nanti. Kalau misalkan ini udah ke break, bisa jadi malah membentuk yang namanya adalah bear div, baru dia turun. Dan kalau misalkan enggak kebentuk bear div, ya artinya dia kebentuk dot top aja, dan kemudian dan memungkinkan skenario nya sama untuk turun. Nah, untuk dot topnya kemungkinan akan dibalikan ke sekitar harga 41 ribuan karena di sini ada neckline-nya ya. Neckline-nya itu di sini, dan kemudian targetnya itu possible-nya itu di 41.000. Kalau valid. Jadi kan ada dua skenario nih. Apakah dia naik lagi untuk bikin ke sini untuk bikin bear div? Kalau dia naik ke situ mungkin masih tetap akan bikin bear div, atau dia akan turun. Nah, jadi skenario dua-duanya ini mengarah kepada penurunan. Kenapa mengarah kepada penurunan? Ya sama, dot top dan juga bear div. Dan kemudian dia lagi di supply ya, supply yang udah terbentuk dari 20 Januari kemarin. Dan memungkinkan di situ kalau misalkan belum mampu jebol, ya dia akan cari waktu untuk konsolidasi terlebih dahulu. Ingat, konsolidasi itu adalah part of cipcok, part of ngocok, yang mana itu lebih banyak memakan korban daripada trennya uptrend ataupun downtrend kayak gitu ya. Nah, jadi ya kemungkinan terbesar selanjutnya adalah apa ya? Ya nggak ada kemungkinan terbesar ya. Semuanya balance. Jadi tetap masih ada 50-50 possibilitiesnya. Sesuai yang aku bilang dari kemarin ya. Nah, kemungkinan ketiga 7 sampai 35 itu sangat-sangat ada. Tapi dengan catatan support bawah udah kejebol ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi pola-pola yang terjadi di situ ya, pola-pola marketnya. Ini kalau misalnya kita buka time frame yang lebih gede ya. Nah, di 4 jam ini kayaknya mulai akan ada bear div, dan sebenarnya target kalau di 4 jam itu masih sedikit jauh ya, di sekitar area 42.000 sekian gitu, 42.900 ya. Nah, itu untuk target daripada daripada 4 jam. Dan siapa yang menyangka kalau BTC mantulnya sampai sini? Karena kan aku bilang kemarin, ingat kita udah nggak punya penahan apa-apa lagi. Tapi bayangkanlah masih bisa ditahan sampai di sini, yang artinya ini tuh support yang nggak seberapa gitu. Kalau kita buka ini nggak seberapa, nggak ada apa-apanya, ini hanya bukan support ya, hitungannya ini hanya konsolidasi aja, konsolidasi singkat untuk melanjutkan uptrendnya. Kenapa malah bisa memantulnya di situ? Nah, ini kadang kripto yang agak-agak aneh gitu ya. Nah, ini udah TP, ini juga udah TP 1 2 3, kemudian BNB juga hampir TP max 1 2 3, masih 3 guys, sorry. Kemudian apalagi? Ini di DIX sudah ya. Kemudian LTC belum update, LTC TP2, oke.
Ini belum diupdate juga. LTC TP2. Terus lagi apa lagi nih? LDO. Oke, LDO belum. HRB, Atom. Nah, ini Phantom ya. Kemarin sempat TP1, sempat TP Max ya. Kemudian main-main lagi dia. Dan aku udah nggak pantau lagi, dan ternyata malah IHNS guys di sebelah sini guys. Nah, IHNS nih gokil juga nih, langsung meledak dia. Nah, sorry. Kok jelek banget garisnya ya. Nah, langsung breakout, bukan ini sih. Bukan apa namanya? Bukan channel, tapi dia breakout kayak gitu. Ya, possibilitiesnya kemungkinan dia akan retest resist selanjutnya. Karena banyak alt yang kayak gitu. Ya, contohnya yang kayak gini. Nah, ini bisa ya, baru turun bisa. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya, ini strukturnya kayaknya agak sedikit mulai agak membentuk pola-pola yang bisa buat harga itu naiknya tuh lumayan jauh kayak gitu. Apalagi kayak FTM ini, wah ini sebenarnya telat dipantau guys. Nah, ini cantik banget sebenarnya ya. Ini cantik banget nih. Kalau aku nih udah pasti ngelong ini, cuman aku nggak kepantau FTM kemarin, nggak tahu kenapa ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja update. Apalagi besok kita lihat CC Weekly. CC Weekly-nya berujung di mana, merah atau hijau, kita akan saksikan sama-sama. Kita akan lihat. Pertanyaannya mungkin masih ada waktu untuk serok atau enggak ya, silahkan tunggu. Kalau aku sih udah serok ya, maupun naik nanti aku udah serok kayak gitu. See you in the next video. Bye bye.